Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Munif Prasojo. Terima kasih atas kehadiran Bapak bersama di sini. Dan hadirin yang kami hormati, acara akan kita lanjutkan yaitu dengan penyampaian paparan dari Ketua Umum Pemuda Pancamarga, Komandan Korps Yuda Putra, kepada yang terhormat Ibu Patriani Paramita Mulia SH RMM. Kami silakan. Ini kali jauh, nggak apa-apa Pak, ini aja Pak. Ini aja Pak. Itu buat Bapak. Buat Bapak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabacatnas, Bapak Letnan Jenderal Gabriel Lema, juga kepada Bapak Maijen Novla, Bapak Brigjen Asep Tardiana, beserta jajaran Bapak. Untuk menghemat waktu, Bapak kami akan langsung menyampaikan paparan kami, yaitu sebetulnya fokus dari paparan kami adalah peran serta pemuda Pancamarga dalam perspektif kami mengambil perspektif Astagatra itu untuk menilai di mana sih sebetulnya PPM itu bisa difungsikan. Mohon izin dan mohon masukan dari Bapak Ibu terhadap pandangan kami dan pemahaman kami mengenai perspektif Astagatra. Mungkin jika ada hal-hal yang belum tepat, mohon kami dikoreksi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina kami, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Munif Prasojo, yang telah mendukung dan mendampingi kami hari ini, walaupun permintaan untuk mendampingi kami sampaikan secara mendadak. Terima kasih Pak. Perkenalan boleh kami kenalkan dulu Pak? Berkenan. Di samping kiri saya Pak, ini sekjen saya Muhammad Taufik Saiful Anwar. Di samping sebelumnya tadi sempat dikenalkan secara informal Bang Adil Henuhili. Di sampingnya ini abang kandung saya Pak, Riviansah Jusdi Putra, Ketua Bidang OKA, Organisasi dan Kelembagaan. Di samping kirinya Agus Jayagunara, Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan. Di sampingnya selanjutnya adalah Rusito Edi, ini Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM. Betul ya? Masih ingat saya. Di sampingnya lagi ini Agus Salim Hasga, Wakil Sekjen. Selanjutnya ini Mbak Pepi di Kesekretariatan Jenderal, Bang Lingga Wisnu dari DKI ya. Dari DKI, cuman segera kita mau tarik ke pusat Pak kepengurusannya. Dan seterusnya di ujung paling akhir itu Kabid JSN kami Pak, Maruli Silaban. Dan selebihnya adalah, ada Mbak Poni di sampingnya. Ini dari Kesekretariatan juga ya? Oh maaf, Departemen UMKM. Yang di seragamnya agak beda, izin Bapak, ini adalah Kabid Humas. Sebetulnya harusnya pakai PDH Pak. Cuman katanya karena dia jalan-jalan, izin pakai baju taktis Pak. Sampingnya ini senior, ulama betul Pak. Saya tadi pagi saya lihat fotonya zaman masih ganteng Pak. Tapi sekarang tiba-tiba udah masih ganteng juga Pak sekarang ini. Meki Pirso, ini Humas dari dulu Pupdok Humas Pak, dan itu tim kami. Selebihnya adalah anggota resimen kami yang berasal dari Kabupaten Bogor dan juga DKI. Kenapa kami dan Banten Pak? Kenapa kami ambil beberapa anggota ini yang ditampilkan kepada Bapak Kabacatnas adalah anggota yang kami pilih Pak. Di antaranya yang memang sudah pernah melakukan dan mengikuti Diklatsar dan juga bahkan latihan khusus SAR ya, Search and Rescue di bawah
Balai Diklat Basarnas. Ya. Selanjutnya mungkin mohon izin melanjutkan kepada presentasi Bapak. Ini titipan dari Humas Pak. Mungkin anggota kami sih harusnya follow dulu nih. Karena kami lagi menggencarkan sosial media kami. Lanjut aja. Izin menyampaikan kerangka presentasi kami Pak. Ini pada pokoknya ada 9 poin yang ingin kami sampaikan, dan kenapa kami mengambil perspektif Astagatra, karena kami sebagai Ancufet, anak cucu veteran, merasa kami ini harus memiliki peran serta positif dan aktif dalam ketahanan nasional. Dan dalam hal ini kami tidak melihat ketahanan itu hanya dari sisi militer, tetapi juga dari ketahanan nir-militer. Lanjut aja, ini kerangka aja. Poin pertama adalah kami melihat relevansi PPM pun ikut bergeser seiring dengan pergeseran dinamika geopolitik dunia. Seperti misalnya Rusia dengan Ukraina, Amerika dengan Cina, atau Amerika juga dengan Iran belakangan ini, peran Indonesia di ASEAN, teknologi. Dan yang terakhir mungkin itu di bullets keempat ya, hashtag kabur aja dulu. Ini sebetulnya kan sesuatu yang mengkhawatirkan Pak, karena beredar bukan isu ya, tapi seolah-olah ada keinginan dari generasi muda Indonesia untuk hashtag kabur aja dulu, yang artinya udah deh nggak usah balik ke Indonesia, kalau udah sekolah ke luar negeri udah tinggal aja di luar negeri. Ini yang sempat ada isu sampai viral itu mengenai penerima beasiswa LPDP yang kemudian tidak ingin kembali ke Indonesia. Jadi kami sebagai anggota PPM sebetulnya juga menyikapi hal itu dengan keprihatinan Pak. Tidak menyorot salah satu person, tetapi fenomena secara umum yang kami khawatirkan menunjukkan adanya pelemahan rasa cinta kepada tanah air. Jangankan kita ingin menanamkan bela negara, kita mau menanamkan cinta aja kayaknya belum nih Pak. Selanjutnya, kenapa saya memasukkan Palestina itu sebetulnya saya tidak ingin zoom in terhadap politiknya, tetapi ketika saya melihat fenomena di Palestina dan ketika saya amplokin dengan syarat adanya suatu negara, Palestina itu selalu mengalami ancaman terhadap wilayah, selalu mengalami ancaman terhadap penduduk. Yang meninggal banyak, wilayahnya digempur, tapi identitas kebangsaannya tidak hilang. Dia tetap warga Palestina, selalu mengakui dirinya kami orang Palestina. Jadi jika dibandingkan dengan Indonesia yang kondisinya sebetulnya relatif damai, wilayah kita relatif terjaga, penduduk kita banyak, ancaman fisik ya relatif damai. Seharusnya ketahanan Indonesia itu bukan hanya sebatas ketahanan, tetapi melampaui dan mencapai kesuksesan. Harusnya Indonesia ini mampu menjadi pelopor bukan hanya di ASEAN, tetapi setidaknya Asia Pasifik. Lanjut. Sekali lagi Bapak, Ibu mohon izin masukan kepada kami apakah pemahaman kami sudah tepat, dan jika ada mohon koreksi. Jika ada kesalahan mohon koreksi. Kami sebagai pemuda Pancamarga melihat potensi PPM itu sangat maksimal, khususnya di kelima aspek Pancagatra tersebut, yang mungkin tidak semua orang memahami bahasa Pancagatra. Tetapi ketika kita bicara Pancasila, ketika kita bicara stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, itulah yang bisa kita perkuat. Dan PPM bagi kami bisa memperkuat kelima Pancagatra ini. Karena dengan situasi yang ada saat ini, sebetulnya apakah dengan banyaknya populasi Indonesia yang usia produktif, dengan situasi Indonesia yang di antara dua benua, dua samudra, kekayaan alam yang begitu banyak, apakah ini bisa menjadi modal kita atau justru ini membuat kita jadi lebih mudah mundur
Karena terlalu banyak nih orang yang pengen investasi di Indonesia, terlalu banyak nih orang yang ingin mengambil kekayaan alam Indonesia. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dari Indonesia itu sendiri? Lanjut. Izin kami memahami adanya ancaman modern kami bagi menjadi 5, yaitu sebagaimana ditampilkan hybrid, information, cyber, identity, dan juga social fragmentation. Nah, lagi-lagi kami pada slides berikutnya kami tampilkan di mana sih sebetulnya PPM bisa berperan. Karena sebetulnya semua inilah yang kejadian kita hadapi setiap hari, banyaknya hoax. Yang paling umum itu memang banyaknya hoax, banyaknya tekanan-tekanan terhadap ya yang tadi hashtag kabur aja dulu, itu bagian dari identity warfare. Kemudian juga social fragmentation, ketidakpedulian kita karena bangsa Indonesia mungkin di beberapa tempat, khususnya mungkin di perkotaan, itu menjadi lebih individualis. Lanjut aja. Lanjut. Dalam pemahaman kami, memang yang ingin kami lakukan adalah PPM berperan serta untuk membangun ke-8 Astagatra itu menjadi unggul, menjadi kuat secara sama rata. Bukan hanya militernya, bukan hanya sosbudnya, tetapi keseluruhannya menjadi kuat sehingga potensi Indonesia itu maksimal. Dan disinilah mohon izin kami mengajukan diri dan untuk dibina dan juga difungsikan karena PPM dan juga Yuda Putra, anak cucu veteran tetapi juga orang sipil yang secara keturunan dan darah memiliki keterikatan dengan bangsa Indonesia. Sehingga untuk membangun rasa cinta tanah air itu kita tidak membutuhkan masuk sekolah dulu. Kita sudah dapat itu rasa cinta dan rasa mau membela negara itu sejak kita di rumah. Contohnya ya memang seperti saya sempat sampaikan tadi pada saat menunggu, bapak saya sebagai mantan ketua umum dulu setidaknya dari 4 orang anak berhasil mencetak 2 kader Pak Kabacatnas. Itu saya sendiri dan abang saya. Berarti success rate ayah saya itu 50% mencetak kader. Tidak pakai sekolah, ya memang dari indoktrinasi yang dilakukan setiap hari di rumah. Seandainya kita memiliki kesempatan itu untuk setiap keluarga Ancufet, 50% aja success rate. Dan sekarang anak abang saya punya anak 1 dan anaknya udah diikut sertakan dalam kegiatan PPM. Berarti success rate-nya 100% dia, anak cuma 1. Nah, seandainya kita bisa melakukan itu dalam setiap keluarga Ancufet, kita memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk bisa difungsikan at any time. Tidak melalui, dan mereka itu tidak harus secara formal menjadi bagian dari TNI. Mereka tetap bisa menjadi bagian dari sipil, mereka tetap bisa menjadi profesional, tetapi setiap saat negara membutuhkan siap untuk difungsikan. Lanjut. Ini kayaknya udah, mungkin kembali sedikit. Ya kami rasa ini sebetulnya informasi dasar karena PPM memang berada dalam binaan LVRI, TNI, baik langsung di bawah Panglima, Kasat, Kasal, dan Polri, dan khususnya di bawah naungan Bacatnas. Dan fungsinya memang dahulu di bawah Kasospol ya? Ya, dahulu. Ya. Ya sama sih, berarti sekarang kan dikembalikan lagi kan ke bawah naungan Bacatnas. Dan keunggulan PPM itu kami terstruktur dan terkoordinir, Pak. Ini saya rada-rada kayak menjual, kayak jualan PPM, tapi memang saya sangat ingin membagikan dan membagikan kenapa sih sebetulnya saya kok semangat banget ikut PPM. Saya nggak digaji di PPM. Kami bukan cuma saya sebetulnya, semua yang hadir ini sampai cuti, sampai dari Tangerang dia datang atas biaya sendiri. Kok mau gitu datang?
Kok mau kita kadang-kadang ikut latsar juga, kenapa sih kok mau disuruh guling-gulingan gitu? Apa sih sebetulnya yang membuat kita tidak dapat jabatan, tidak dapat uang kok masih mau gitu? Jadi saya pikir sebetulnya ini adalah modal sekali. Kalau kita diem-diem aja, nggak dikasih jagung aja kita mau lari, gimana kalau kita dimaksimalkan di bawah naungan Bacatnas? Pasti makin kenceng larinya. Jadi kalau menjawab pertanyaan di bawah, adakah contoh konkret? Contoh konkretnya ya ini semua kita, yang kami semua yang hadir di sini, itulah contoh konkret keberhasilan PPM yang dengan segala dinamikanya yang terjadi tetap masih ada nih, tetap masih militan nih. Walaupun adalah harus kita akui adalah perdebatan, ada dinamika-dinamika organisasi, tapi kami tetap ada dan kami tetap hadir. Walaupun dadakan tetap datang. Saya nggak tahu gimana, apakah cuti, apakah bolos, tapi tetap dia mau datang ke sini. Lanjut. Nah kalau foto yang ini bukan foto sebetulnya, ini slides. Cuman saya pakai latar belakangnya untuk menunjukkan PPM itu ada sejak dulu. Dan itu saya Pak, mohon izin, yang kecil tuh, itu di tengah-tengah itu saya Pak. Yang kayak anak Cina kecil tuh Pak, itu saya Pak. Yang di atasnya itu bapak saya waktu jadi ketua umum. Dan yang pakai baju loreng itu semuanya itu kader kami dari Sumatera Selatan. Lanjut. Nah ini juga foto yang sama. Jadi sebetulnya banyak sebetulnya yang bertanya kenapa sih PPM kok pakai loreng? Pengen jadi TNI tapi nggak nyampe gitu kan? Itu sebetulnya kan mungkin tidak enak didengar, tapi itu realita yang ada sebetulnya. Ya saya tidak tahu apa yang mendasari, tetapi yang kami pahami adalah PPM lahir di masa ketika Indonesia baru merdeka dengan situasi yang baik secara fisik militer maupun ideologi itu banyak ancaman, baik PKI maupun juga tantangan-tantangan fisik berbeda dengan sekarang. Jadi memang difungsikan juga sebagai Catnas dari dahulu. Kenapa kami merelakan diri untuk dilatih di bawah naungan TNI? Lanjut. Oh, belum bentar. Itu yang di atas, mohon izin, atas sebelah kanan itu abang saya 3 tuh. Gedenya jadi begini 1. Jadi dari kecil udah dipaksa tuh Pak. Itu indoktrinasi tanpa pendidikan resmi sebetulnya. Lanjut. Ini juga PPM zaman dulu Pak. 1980 sampai 94 kalau nggak salah, 92, 93, 94. Jadi fotonya memang buram karena ini di-scan dari foto fisik dari album. Kami sangat ingin mengembalikan semangat Yuda Putra, semangat PPM yang bisa lebih rapih dari ini, lebih bagus dari ini, lebih banyak dari ini. Kalau dulu kita bisa begini, masa iya sekarang kita nggak bisa lebih dari ini? Harusnya kan bisa. Dan selain itu pun seharusnya kita foto kanan paling bawah itu bab ayah saya, dan itu spanduk di belakang bilang tema .2 konsolidasi dan apa tuh? Pemantapan organisasi dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 19 sekian. Jadi memang fungsinya PPM bukan hanya PBB, bukan hanya baris berbaris, tapi juga memang kami dilibatkan dalam kepentingan negara saat itu. Lanjut. Nah ini yang ingin kami tonjolkan, berarti memang di tabel sebelah kanan agak kecil sih tulisannya. Jadi memang PPM itu bisa berperan aktif dalam politik, dalam ekonomi, sosial budaya, UMKM, karena PPM bukan organisasi politik, bukan organisasi profesi. PPM tidak punya kepentingan lain selain kepentingan negara, selain kepentingan kebangsaan. Jadi kita bisa di mana-mana, bisa kemana-mana. Selanjutnya juga karena kami bagian dari masyarakat, tetapi juga bisa menjadi kepanjangan tangan TNI dan pemerintah, maka kita juga bisa memaksimalkan ini, melakukan
awareness raising campaign, melakukan edukasi, tanpa terasa bagi masyarakat itu ini TNI loh, ini pemerintah loh. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa dilakukan secara natural. Sama halnya ketika orang tua kami mengajarkan kami untuk mau ikut PPM. Lanjut kali ya. Oh, maaf, mundur sedikit. Ini di bagian paling bawah di identity warfare. Banyak yang bilang, kalau saya juga suka memantau sedikit di grup-grup PPM yang besar, dan di grup itu memang bercampur semua anggota PPM dari mana-mana. Banyak yang bilang PPM jangan dong kegiatan seremonial aja, ngapain sih ikut upacara, kegiatan yang real dong. Tapi kami tanggapi, terutama saya tanggapi, nggak bisa, kegiatan seremonial itu ada karena memang dibutuhkan. Jadi PPM harus eksis dalam kedua bidang, yang seremonial dan juga yang praktikal. Jadi keikutsertaan dalam HUT TNI kemarin, keikutsertaan dalam kirap 17 Agustus itu untuk menghidupkan ingatan kita, karena kalau enggak ya kita kebawa nih, asik nonton film Korea, asik makan Dubai coklat gitu. Kita lupa nih sama pepes ikan, padahal pepes ikan juga enak gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini nggak bisa dilihat hanya seremonial, cuman ikut-ikut. Bagi kami mohon izin, jika kami memang diberikan kesempatan, kami siap untuk dilatih dan kami siap juga untuk difungsikan baik dalam sisi seremonial maupun sisi praktek, Bapak Kabacatnas. Di paling bawah social fragmentation itu sudah kami lakukan, walaupun kami lakukan secara sporadis alias sendiri-sendiri ya, kemampuan individual aja, bakti sosial misalnya, tanggap bencana, dan pengabdian masyarakat lain-lainnya. Jadi dari hal paling kecil seperti bersihin sungai, bersihin masjid, bersihin gereja, dan inisiasi ini ya ide-ide PPM dari tingkat anak ranting sampai ke atas. Lanjut. Izin menampilkan latihan dasar SAR sambil juga mungkin ini berbentuk video. Saya juga berikan kesempatan kepada Kabid Kakak kalau ingin menambahkan penjelasan, mohon izin Pak Kabacatnas. Videonya dulu aja. Gue nih yang bikin, duit gue nih, makanya sendiri nih. Masa iya nggak bisa lebih gede dari ini? Ini gabungan Depok sama Bogor. Siapa? 2021 Kak. Izin pada dasar saya menambahkan sedikit tentang video sambil berjalan, menyampaikan ini adalah merupakan gabungan SAR secara PIC-nya diprakarsai oleh Wakda saat itu adalah saya sebagai pimpinan cabang Kabupaten Bogor, mengundang DKI dan juga Depok karena kebetulan kami dilatih dan kebetulan banyak anggota PPM yang kami titipkan di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bogor. Kurang lebih ada sekitar 80 orang yang kami titipkan dan alhamdulillah saat ini mereka sudah menjadi P3K. Nah, kebetulan dengan pelatih-pelatih yang sudah ada, bukan kita mengambil pelatih dari luar, tapi pelatih-pelatih PPM yang sudah profesional di bidang SAR. Jadi dalam ini kami punya generasi-generasi muda seperti yang masih sekolah SMA, kemudian juga teman-teman yang notabene pada saat itu belum memiliki bidang pekerjaan, sehingga kami ikut sertakan dalam misi-misi sosial. Dan misi sosialnya alhamdulillah sampai pernah kami juga diberangkatkan waktu bencana Aceh, kemudian Padang, kemudian juga kemarin itu di Jogja Gunung Merapi, kemudian juga yang terakhir kemarin Cianjur juga yang selama 1 bulan bencana waktu itu gempa bumi besar.
dan yang terakhir adalah yang di Cisarua Bandung. Itu bencananya. Dan ini real, ini foto yang dengan Ibu Ketum pada saat itu Ibu Ketum Jadi ketum. ketua bidang ya, waktu di zamannya waktu itu ya. Iya. Ya sebelumnya. Dan kami ajak bersama-sama dengan Bu Ketum menghimpun yaitu donasi dari masyarakat yang ingin menitipkan kepada PPM dan kami salurkan pada saat itu pada saat bencana di Cianjur. Dan kami di sana membuat posko selama 1 bulan. 1 bulan itu kami pulang pergi mengambil kebutuhan-kebutuhan untuk sandang, pangan ataupun kebutuhan lainnya yang kami berikan kepada musibah di Cianjur pada saat itu. Dan kebetulan Ibu Ketum yang langsung mengawal pada saat itu dan memimpin pergerakan untuk melaksanakan kegiatan sosial pada saat itu. Ini juga ada beberapa, ini yang Jawa Tengah kalau saya Iya, itu Jawa Ibu Tengah. Ketum pada saat itu memberikan donasi dan bantuan kepada korban-korban bencana dan juga ada kegiatan sosial lainnya. Nah, alhamdulillah pada saat ini pun kami secara organisasi maupun secara bisnis kami memiliki alhamdulillah ada PT yang kita buat untuk PT-nya Yuda Putra Perkasa itu khusus untuk para anggota PPM yang tidak memiliki pekerjaan kita salurkan di keamanan dan kebetulan kami kerjasama dengan Basarnas. Jadi sekarang ini kami lebih kuat lagi Pak di Basarnas itu ikut latihan-latihan SAR di mana kami diikutsertakan Basarnas tingkat nasional yang ada di Jonggol Pak. Betul itu memang pusat latihannya. Nah, ini mungkin boleh ke dokumentasi kegiatan kami 2025. Ini kegiatan pemugaran Tugu Jonggol, inisiasi dari PPM sebetulnya. Udah jadi, baru kami laporkan ke Bupati. Lanjut kali. Nah, selanjutnya kami masuk pada paparan mengenai latihan dasar kami. Jadi memang latihan dasar tadi udah sempat disentuh ya, ada tingkatan ya, Pratama, Madya dan Utama. Dan ini contoh yang Madya ya, Latsar Madya itu kurikulumnya dengan, jadi memang poin yang ingin saya sampaikan adalah pelatihan ini tidak sekedar gaya-gayaan sebetulnya, karena memang disusun kurikulum, bukan kami yang menyusun ya, tetapi bersama dengan masukan dari TNI, begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan oleh Ketua Bidang Oka, mohon izin. Jadi memang untuk kurikulum ini dirumuskan oleh
dari panitia pelaksana dan juga diberikan masukan oleh dari para guru-guru militer atau dari para pelatih yang melatih kami di pendidikan tersebut. Next itu. Lanjut. Jadi pada saat itu kami dilatih selama 1 minggu full, dari Minggu hingga Senin 8 hari. Ini pada saat acara pembukaan dan pada saat acara kita mendapatkan materi di kelas dan di lapangan. Ini waktu itu kita sedang pendidikan pendidik huru hara dan juga ada beberapa pelatihan lain yang kita ikuti. Dan pada saat itu kami juga dilatih untuk menembak, tapi pada saat itu kami dilatih menembak itu teknik penembakan kering, karena ada beberapa hal mungkin yang harus belum siap di beberapa hal mungkin. Ya, tapi kita semua dididik, diajarkan untuk bongkar pasang senjata dan juga untuk cara menembak dengan baik dan benar. Dan ini pada saat cara malam dan pada saat pembaretan. Di malam terakhir kita pendidikan. Ya. Dan ini adalah merupakan piagam yang kita dapatkan setelah kita lulus dari pendidikan media. Baik, terima kasih. Mungkin singkat saja supaya nggak terlalu bosan. Hanya dari poin-poin yang kami sampaikan adalah PPM itu sudah siap pakai sejak didirikan sebetulnya. Cuman somewhere along the line kurang difungsikan. Itu koreksi terhadap diri kami sendiri. Mungkin karena ada masa-masa di mana pemanfaatan PPM oleh kadernya sendiri pun belum terlalu maksimal. Jadi memang dalam kesempatan kali ini saya bukan jualan, kami bukan jualan, tapi kami ya sedikit banyak ya jualan sebetulnya. Bahwa gunakanlah kami, karena kami di masa yang tidak jelas aja kami masih mau nih. Gimana kalau kami disupport abis, kita pun makin habis-habisan. Dan kami merasa nilai strategis PPM itu justru karena kami ini sipil. Jadi kami ini bagian dari fenomena masyarakat sebetulnya. Bukan parpol, nggak punya kepentingan parpol, bukan organisasi profesi, bukan ormas biasa. Karena kalau ormas biasa mungkin ada ormas-ormas yang cenderung dengan premanisme. Tetapi kami di bawah naungan KBTNI. Dengan sendirinya kami mau tidak mau dan harus mau dan memang mau tunduk dan patuh pada perintah TNI. Ya, jadi memang aset yang siap diaktifkan dalam setiap unsur Pancagatra, komponen cadangan dan juga komponen pendukung. Dan ini pun sudah kami buktikan, bukan cuma cuap-cuap seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Kakak. Dan itu kami lakukan selama ini secara sporadis. Pembiayaan pun kami lakukan mandiri sebetulnya. Misalnya contoh pelatihan SAR itu ya udah patungan aja antara saya waktu itu sebagai ketua bidang di pusat, Kang Jagur waktu itu kapasitasnya ketua cabang dan ketua cabang Depok. Udah tuh, tapi kami bisa melakukan latihan SAR. Not bad kan untuk yang sebetulnya amatir. Kalau menurut saya not bad, tapi nggak tahu mungkin penilaian dan evaluasi Pak Kabacatnas standarnya mungkin beda. Lanjut. Jadi ya ini kesimpulan yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan sudah tersampaikan dengan slides yang cepat-cepat ini. Lanjut. Kembali kepada poinnya, lalu apa yang diinginkan oleh PPM? Sebetulnya ya yang ingin kami lakukan 4 poin: professionalize, institutionalize, operationalize, sama empower. 4 poin. Professionalize ini ya kembali lagi ke dalam standar. Itulah
mengapa kami mohon dukungan, mohon bantuan, mohon digunakan, karena Bacatnas adalah penaung utama kami, naungan utama kami. Sehingga apakah bisa dilakukan latihan dasar supaya bukan hanya ideologi tapi kemampuan kita pun punya standar. Selama ini kalau yang kami lakukan itu sporadis, mungkin tidak memiliki standar yang sama, apakah bisa kita distandardisasi sehingga yang namanya siap pakai standarnya Bacatnas, bukan siap pakai standarnya PPM. Lantas kalau untuk institutionalize, mohon bantuan dan perkenannya untuk kami dilibatkan dalam kegiatan seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Bahkan seremonial pun kami butuh, seremonial pun kami ingin. Lanjut, operationalize ya tentu contoh dahulu ya mobil unit. Kalau mobil unit itu dulu karena memang sosial media belum seperti sekarang, jadi ada 30 mobil unit yang disebar di beberapa titik-titik di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Itu gunanya memberi penerangan sebetulnya. Jadi bikin film, tontonan film dan lain-lain, tapi gunanya sebetulnya untuk menyebarkan ideologi dan semangat juang sebetulnya. Walaupun ada nontonnya juga, layar tancap zaman dulu. Terus ya kita juga bisa menjadi corong awareness raising campaign seperti tadi, digital melalui sosial media, JSN, nanti Kabit JSN mungkin bisa melakukan jambore JSN atau JSN dikaitkan dengan latihan dasar. Tugu Perjuangan yang tadi ada dokumentasinya, itu inisiatif dari Kabit KK, ada 7 Tugu Perjuangan tapi jadi tempat sampah ya. Kemudian di Jonggol itu Tugu Perjuangan jadi tempat sampah. Jadi kami pugar, udah jadi, kami laporkan kepada Bapak Bupati ikut meresmikan. Long March, kami ada anggota dari Malang ya, yang jalan kaki ke Jakarta. Alasannya karena ingin meneruskan semangat juang dari orang tuanya dulu. Lanjut. Jadi memang secara konkret kami menerjemahkan 4 poin tadi ke dalam beberapa program. Sebetulnya program yang ingin kami lakukan itu banyak sekali, tapi kami mencoba mensederhanakan ke dalam poin-poin berikut yang sangat relevan dengan Bacatnas. Dalam hal ini poin 1, pendataan anggota dan verifikasi Ancufet, mungkin Sekjen bisa menambahkan. Terima kasih izin. Bahwasanya memang untuk definisi anak cucu turunan veteran adalah putra putri anak cucu turunan veteran yang dapat membuktikan skep veteran orang tuanya dan atau bukti kejuangan lainnya. Di mana memang sampai dengan saat ini ada beberapa kendala di mana teman-teman kami yang hanya mempunyai bukti kejuangan lainnya, contoh seperti misalnya kalau veteran pejuang kemerdekaan hanya mempunyai Satya Rencana Aksi Militer 1 atau Aksi Militer 2 dalam perlawanannya Agresi Militer Belanda 1 dan 2. Naik dari situ sebagai pengajuan untuk diterbitkannya bintang gerilya. Ada lagi yang tahun 90-an ke atas ada namanya Satya Rencana Cikal Bakal TNI Pak, BKR. Tapi hanya karena orang tua mereka belum sempat atau tidak tahu untuk mengajukan skep veteran, sampai dengan sekarang menjadi kendala. Mohon atensinya Pak, supaya teman-teman kami yang hanya memiliki bukti kejuangan lainnya untuk dapat diterbitkan skep veteran orang tuanya. Selain itu mungkin juga ada namanya piagam Trikora, itu kan veteran pembebasan Irian Barat. Ada juga piagam Dwikora Pak ya, konfrontasi dengan Malaysia, juga piagam Saroja, penugasan 7576. Apalagi rencananya kan akan diperluas tuh Pak, penugasannya sampai dengan Lepasnya Timur-Timur. Cuma masih dibahas di DPR RI mungkin ya. Jadi mohon untuk diakomodir Pak Asep untuk teman-teman kami yang belum memiliki skep veteran orang tuanya namun mempunyai bukti kejuangan lainnya sebagai dasar pembuatan skep veteran itu sendiri. Terus mengenai Yuda Putra Pak ya, bahwasanya amanat dari Panglima TNI Pak Trisutrisno dulu tahun 90-an bahwa memang PPM itu ada baiknya dilatih di
di instansi militer, Pak. Itu ada amanatnya Pak Trisno waktu membuka Kongres RVRI tahun 90-an. Dan juga memang kami ini pemuda Pancamata ada beberapa bagian di Poleksos Hankamrata, salah satunya Hankamrata itu adalah pelaksana tugas di dalam menumbuh kembangkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, yaitu resimen ini Pak ya. Jadi memang kami ini dibentuk setelah PPM terbentuk, terus diajukanlah oleh ayahandanya Ibu Ketum kami Pak Yusuf Faisal menghadap Bapak Harto, langsung untuk ditindaklanjuti dengan Pak Sudomo waktu itu. Akhirnya dibentuklah Yuda Putra Pak. Dan kami ini aset Pak, manifestasi dari doktrin SIS Hankamrata. Jadi kerangka organisasi kami ini dari Aceh sampai dengan Papua itu ada 39 resimen Pak. 34 resimen itu setiap provinsi, 34, 5-nya itu resimen khusus yang berkedudukan di perbatasan antar dua negara. Ada aksi-aksi kita waktu itu di perbatasan Malaysia ya. Kita menancapkan bendera merah putih sepanjang 2 kilo kalau nggak salah ya. Itu. Nah, artinya kami ini sebagai aset Pak ya dari manifestasi doktrin SIS Hankamrata. Kami terdiri dari 5 divisi Pak seluruh Indonesia, di mana setiap divisi itu, contoh misalnya divisi Sumatera itu divisi 1 dari resimen 1 sampai dengan resimen 10 ya di Lampung. Jadi artinya kami ini aset yang bisa diberdayagunakan Pak. Salah satunya juga sebagai sosialisator JSN 45, terus jiwa patriotisme dan nasionalisme. Jadi itu yang bisa kami jelaskan mengenai resimen Yuda Putra. Terima kasih. Ya. Sebagai penutup, mungkin kalau kami diberikan waktu untuk merangkum lagi adalah yang ingin kami lakukan adalah pelaksanaan Diklat Sarmil. Memang kami pinginnya kalau dimungkinkan 1.000 sampai 2.000 personil secara nasional, yang berarti 20 sampai 70 personil per provinsi ya, kurang lebih secara bertahap. Memang latihan SAR di bawah mungkin Balai Diklat ataupun mengikuti arahan dari Kabacatnas jika ada tempat pelatihan lain. Ya, selanjutnya juga ya keterlibatan PPM bukan hanya dalam giat seremonial tapi giat-giat sosial kemasyarakatan atau program lain yang dimungkinkan di bawah naungan Bacatnas. Dan kaitannya dengan humas, sebetulnya kami sebagai generasi muda juga menyadari bahwa sejarah itu terputus karena orang nggak suka baca buku. Sebetulnya orang nggak suka baca buku, orang nggak suka datang ke museum. Jadi kami sebetulnya punya terobosan pingin bikin konten tentang sejarah, tapi pendek-pendek gitu. Cuman nggak punya, saat ini kami belum punya jangkauan untuk bisa melakukan itu. Jadi konten-konten mungkin 1-4 menit yang bisa kami sebarkan melalui sosial media, tapi itu menarik nih buat anak muda supaya tahu sejarah tuh begitu ya. Kami siap untuk melakukan itu, harus siap lah humasnya ya. Selanjutnya kami juga sebetulnya ingin Pak difasilitasi, karena kan mana tahu Deddy Corbuzier itu kan titular ya, letkol titular ya, dan kebetulan kan dia juga punya podcast. Apa mungkin kami juga dengan bantuan Bacatnas dihubungkan sehingga kami bisa membuat satu program yang viewersnya banyak. Karena kalau kita doang yang ngomong mungkin kan viewers kita kebatas, tapi begitu Deddy Corbuzier ada, itu bisa jadi kick off untuk program konten sosial media itu. Selanjutnya untuk hal-hal lain, beasiswa saya rasa untuk veteran tahun lalu Pak Sekjen Joko sempat bilang bahwa Ancuvet diberikan akses beasiswa ya, dan hal-hal lain kami pikir bisa mengikuti. Kita juga ada Universitas Pancamata. Oh iya. SMK. Iya. Itu manifestasi bakti pendidikan. Kami
Kami diingatkan ada Universitas Pancamarga juga, Pak. Tapi ya selebihnya mengikuti, dan kami mohon arahan, masukan, dan jika dimungkinkan ada hal-hal yang belum kami sampaikan tapi kami dapat difungsikan, pada prinsipnya kami siap untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari Kabacatnas dan beserta jajaran. Demikian, lanjut aja sampai slide terakhir. Sudah selesai. Udah, terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian paparan yang disampaikan, dan kami mendoakan sukses selalu menyertai PPM dalam dharma bakti dan pengabdiannya kepada NKRI. Untuk itu sekali lagi difokus untuk PPM Indonesia. Terima kasih. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya penekanan dan arahan dari Kabacatnas kepada yang terhormat Bapak Lejen TNI Gabriel Maisos, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera, dan tentunya salam sehat, dan tetap komitmen salam bela negara ya, merupakan hal yang mendasar yang harus terus sederhana singkat bahasanya, tetapi ini yang jarang digelorakan. Saya kira harus kita pastikan semua senantiasa menggelorakan salam bela negara dimanapun kita berada untuk negara kita. Yang saya hormati SES Kabacatnas, para kapus ya, hadir lengkap di sini, kapus Komcat, kapus Belek, dan terutama kapus veteran bersama dengan perangkat ya yang hadir. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati juga dari DPP RI ya, senior kita Brigjen TNI Purnawirawan Muni Prasojo selaku pembina ya. Karo Mitra Organisasi. Karo Mitra Organisasi. Kemudian terkhususnya yang berbahagia yang kita banggakan, Ketua Umum PPM ya, Ibu Patriani Paramita Mulia SH LLM bersama seluruh pengurus ya, yang tadi sudah diperkenalkan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga ya kader ya, dan semua anggota ya yang berkesempatan hadir, baik itu yang berada di pusat, kemudian juga di lingkup DKI Jakarta dan juga Bogor ya, yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya saya memberikan apresiasi yang pertama atas kedatangan ini dalam rangka untuk kita menjaga saling silaturahmi, baik secara orang per orang, kemudian dalam hubungan keorganisasian, yaitu Bacatnas ini merupakan organisasi yang instrumen yang baru yang berada di Kementerian Pertahanan dan sekarang memiliki kantor yang sudah ya baik, sehingga memang konsep tugas ini harus kita terus laksanakan secara khusus untuk Bacatnas sendiri, kemudian secara umum interaksi kolaborasi dengan tugas-tugas itu bersama seluruh komponen yang ada. Terkait dengan PPM, hari ini kita juga berbesar hati sudah melihat kaitan dengan PPM sekilas lewat paparan ini ya, mulai dari sejarah ini kita dihangatkan kembali. Bagaimana PPM ini sejak lahir dalam kancah kira-kira embrionya sama lah, sudah hadir sejak zaman pergerakan kemerdekaan, kemudian tumbuh pada saat kemerdekaan dengan konteksnya satu, terus menjaga dan merawat ya kan, memastikan negara ini tetap berdiri dan juga turut berkontribusi dalam rangka untuk pembangunan di berbagai macam aspek. Ini yang kita syukuri, dan sampai ke sekarang ini masih hidup dan terus. Kemudian kilasan bagaimana secara indoktrinasi PPM lahir secara alamiah ya, secara alamiah mulai dari perintis-perintisnya bersama keluarganya, juga
terkait dengan program-program yang sudah dikembangkan. Ini sambung rasa dengan berbagai macam elemen lapisan masyarakat hingga seperti demikian adanya sekarang ini. Saya terima kasih kepada ketua dan semuanya. Lebih jauh sekarang kita sudah tahu bahwa PPM sudah tidak perlu dilakukan lagi ya. Terkait dengan hal yang bersifat dinamika secara internal, baik PPM itu sendiri, kemudian berada di bawah naungan LVRI. Bacatas memandang itu adalah suatu pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan yang sehat itu tidak dalam konteks yang bersifat datar-datar saja, tetapi dia membutuhkan suatu penajaman-penajaman lewat adanya suatu perbedaan, ya kan? Lewat adanya suatu ya berbagai macam dinamika yang kita harus bawa pada konteks positif semuanya. Seperti saat ini dengan tanda petik masih adanya secara internal PPM dengan kelompok-kelompok tertentu misalnya. Itu semua saya harapkan menjadi bagian yang bukan untuk melemahkan, ya, tetapi dia tentu terus berproses. Namun nanti ada titik temu, itulah penajaman peningkatan kualitas itu hadir dari hal-hal yang sebenarnya singkat, tidak enak, mungkin tidak diharapkan, tetapi yakin dan percaya pasti dia akan membuahkan hasil yang baik. Mari yang pertama terkait dengan itu, dengan PPM yang sekarang berada di bawah kepemimpinan Ibu Paramita, ya saya kira sudah harus terus melangkah ya, melangkah maju, dan lewat paparan tadi tiga program ya, Siap. 3 program yang sudah tergambar itu saya kira itu sangat-sangat baik, ya sangat-sangat baik, dan berhubungan dengan Bacatas secara khusus itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, ya menjadi tanggung jawab kita bersama. Terkait dengan ke depan, saya lebih jauh melihat progres ke depannya. Karena PPM sekarang sudah lihat ini cantik-cantik, ganteng-ganteng, kemudian semangat ya dan sebagainya. Sekarang saya letakkan bahwa PPM dalam kondisi yang mantap. Saya sekarang kita melihat potret ke depan ya. Siap. Potret ke depan. Potret ke depan ini memang terus terang saja kita harus melihat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini kita tahu bahwa yang namanya bela negara ini mengandung konsekuensi itu kepada pemantapan karakter kebangsaan, pemantapan menjamin integritas, menjamin loyalitas, disiplin cinta tanah air. Ini yang memang mungkin secara bahasa itu cenderung menganggap bahwa biasa-biasa saja, apalagi kita ini yang melakoni. Tetapi kita harus sadar bahwa konteks karakter kebangsaan ini tidak boleh lepas dari setiap anak bangsa. Jadi bukan menjadi milik kita terus kita mengatakan itu biasa-biasa saja. Tidak. Kita punya suatu tanggung jawab, kita mempunyai suatu beban yang luar biasa. Kenapa? Kita sudah bisa memotret bagaimana ke depan kita sudah mencantolkan bahwa slogan ataupun tekad untuk meraih Indonesia emas itu harus menjadi bagian pertanyaan dengan kondisi kekinian yang juga kita tahu bahwa tanggung jawab kita ini tidak berhenti di kita sendiri, tapi karakter, integritas, loyal, cinta tanah air ini kita harus bedah. Sudahkah setiap anak bangsa ini terjamin untuk itu sehingga apa? Menuju ke titik Indonesia emas di tahun 2045 nanti dengan berbagai macam, ditambah lagi program-program yang sudah disiapkan oleh negara dan pemerintah yang ada ini sampai di pemerintah yang sekarang ini betul-betul nanti emas atau tidak kira-kira gitu. Nah ini sudah menunjukkan tidak lagi kita berpangku tangan, kita berbesar berbangga hanya dengan apa? Menggunakan atribut kita, uniform, kemudian kita mengatakan ini, tetapi cara berpikir kita ini cara berpikir yang
tidak melihat bahwa tanggung jawab besar ini menanti kita untuk membawa gerbong ya negara ini lewat anak bangsa ini untuk punya suatu karakter yang mantap. Bacatas dengan 3 fungsi yang ada termasuk salah satunya veteran ini tidak main-main. Ya, kita bersyukur Bacatas lahir ini menjadi suatu konsekuensi, ya, menjadi suatu konsekuensi bagaimana kita terus memantapkan ya dari sisi militer atau dari sisi Kementerian Pertahanan itu pertahanan negara tetap terpelihara, tetap terjaga. Pertahanan terpelihara terjaga ini tentunya kita akan memotret bagaimana manusia-manusia ini juga. Kita tahu bahwa secara kehidupan untuk sumber daya manusia ini boleh kita katakan fungsi yang kita mainkan di Bacatas ada yang namanya pembentukan komponen cadangan, kemudian memantapkan bela negara. Yang sumbernya kita menjaga perjuangan yang tadi pendahulu kita adalah veteran itu betul-betul tidak serta-merta hilang, tetapi dia akan berlanjut bahkan sampai dengan saat ini masih terus dinaungi oleh veteran-veteran tersebut. Nah di titik inilah tidak sekedar PPM itu menjadi organisasi yang berada di dalam veteran itu hanya sekedar istilahnya tampil dan sebagainya. Saya lihat tiga program itu sangat baik. Puji syukur sudah didasari dengan aktivitas kegiatan yang sudah juga berlangsung. Nah, tinggal ke depan ini bagaimana jiwa kebangsaan itu, karakter kebangsaan itu, ini yang kita harap tidak boleh luntur ini. Ya, kalau sekalian, wow. Perbuatan nyata di lapangan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang total. Komitmen tinggi, totalitas pengabdiannya. Sampai dengan kapanpun kita masih membutuhkan manusia Indonesia seperti itu dalam konteks karakter kebangsaan. Kalau konteks adanya pabrik, kita juga tidak menutup mata bahwa ke depan juga dalam konteks karakter kebangsaan itu juga tetap menyertai. Tetapi klasifikasi dari sumber daya manusia tiap-tiap orang itu, ini saya melihat PPM ya, ini benar-benar kita berharap di kepemimpinan Ibu Mita ini, ya kan, betul-betul itu yang paling utama dan terutama. Siapa? Mungkin tidak perlu terdewa-dewa, membuat satu spektakuler tidak perlu. Ya. Tapi begitu tak, kampus komnya tak, kontak, sebelum dia kampus bela negara, tak kontak PPM, gerakan sebagainya, ya kan, lapor izin ke FRI kan, langsung arahan dari Pak Munir, sak sudah datang sudah rekam. Berapa jumlah kekuatan? Bisa 5.000, sak masuk dan sebagainya. Itu terkandung masuk bukan dijadikan sebagai militer, tidak. Karakter kebangsaan tidak berubah karena sumber asalnya dari para veteran itu. Sampai dengan sini bermetamorfosis dengan secara indoktrinasi dengan dia punya dia punya keturunan sebagainya, itu tidak berubah. Paham ya? Bukan saya tidak memungkiri semua orang punya ruang kehidupan berbeda-beda, tapi saya meyakini namanya darah veteran para pejuang yang sekarang berada di PPM, dia berada di lubang tikus pun pasti tetap bisa hidup, ya kan? Bisa tidak? Ya. Kalau tidak bisa ya ke laut aja lah. Nah, saya ngomong kalau dengan saya tanya beliau, kita ngomong kalau dalam konteks kebangsaan dan negara, itu sudah tidak boleh ada hal-hal yang bersifat simpan-simpan. Ya. Kita harus berkomitmen karena kita keluar akan menghadapi suatu potret di 80 tahun pemerintah Indonesia ini membutuhkan kita total. Secara internal kita total, solid, kemudian tahu jadi diri, kemudian kita siap untuk mempersembahkan dalam rangka apa? Memberikan suatu terapi kepada sesama kita. Ingat, secara khusus Bacatas
lagi memainkan peran sangat penting. Judulnya seperti yang sudah disampaikan, sudah mempunyai napasnya sudah ada pada TPM. Kita lagi terus memantapkan sistem pertahanan kita si Sangka Merata yang menjadi kekuatan daripada jiwa bela negara yang konteksnya terus menjaga kedaulatan negara kita ini. Kedaulatan dari sisi geografi, demografi, dan tadi itu tambah kalian punya pancagatra itu, mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Yang tambah lagi dengan geo, demo, dan kekayaan itu yang dinamakan Astagatra. Jadi saya lihat PPM ini, ya, udahlah kapus komcat. Jadi langsung segera saya minta Bang, segera usia berapa lah masuk, ya, itu sudah harus dalam apa nih? Mungkin kita masukkan aja nih, silakan aja. Dengan apa kementerian lembaga mungkin berapa orang ya kan? Kita masukkan di situ ya kan? Silakan. Jika bisa menggetarkan kita fokus kepada di graffiti ya, Center of Graffiti salah satunya di Jakarta ini ya. Udah. Dan kita juga sudah mulai adakan nanti bersama dengan apa? Kalau 39 provinsi berarti dia harus lingkup di dalam kita sampaikan bersama pembentukan Komcat ASN yang berada di pemerintah daerah ya. Ya. Dan kalian menjadi apa? Pion, perintis, kemudian bukan perintis lagi. Istilahnya begitu maju muncul duluan. Nah, dan sebagainya. Bisa tidak? Kali kau semangat, saya 100 kali lebih semangat. Dan jangan pernah mundur itu. Kita semua dengan menarasikan positif, kita harus total secara lahir batin. Gitu ya. Oke. Saya tidak perlu omong panjang lebar lagi. Jadi nanti secara khusus lewat Kapus Veteran di breakdown lagi beberapa program ini. Kemudian kita wujud catakan. Pertama kita wujud catakan, silakan berjalan secara alami yang sudah berjalan selama ini. Kemudian kita pertajam kehadiran veteran juga di dalam apa? Bagian program yang kita mainkan ini ya. Yang paling menonjol itu adalah bagaimana ya kan kebersamaan dengan TNI Sangka Merata itu, veteran itu apa ini? PPM itu hadir di situ. Hadir di situ. Ruang masuknya dengan Komcat dia jelas ada. Ini harus ada. Kira-kira. Kemudian yang lain-lain ya, tadi banyak sekali disampaikan. Nanti tinggal dielaborasi aja. Siap. Nah, saya kira mungkin itu saja lah yang perlu saya sampaikan ya. Sampaikan. Kemudian saya ada titip satu, memang dalam konteks kekinian semua yang menjadi problematik juga itu hidup itu tidak lepas dari problematik. Tetapi ingat baik-baik. Secepat itu suatu problematik muncul, tapi secepat itu juga PPM dengan jiwa kepahlawanan, kepatriotan, ya para pejuang orang Lonto kita, secepat itu juga langsung selesai. Bukan memelihara terus bahkan tercium sampai di lingkungan, itu tidak boleh. Ya kan? Sesuatu yang terjadi sekarang itu jadikan pembelajaran, tapi saya minta di era kepemimpinan Ibu Paramita bersama semua, pembelajaran dalam konteks maju untuk lebih baik lagi. Karena kita hidup tidak lepas dari permasalahan. Terutama sekali yang bersifat internal. Muncul, selesai kena masalah, duduk, selesai. Saya tidak mau mendengar tantang seorang anak dari veteran, coba. Paham ini? Saya langsung pakai kata kasar aja. Kau di sekolah, kan tahu lagi begini sebagai ini untuk punya kenalan. Jadilah PPM itu tunduk dan taat pada orang tua. Lihat saya sampaikan, kehidupan seorang dalam bangsa Indonesia yang kultur ketimuran itu, berkat itu hanya datang pertama dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua dari orang tua. Ya kan? Kalau dalam struktur organisasi itu dari
negara lewat pemerintah yang sah. Saya kira kamu sudah kupas itu asta cita tadi, pegang teguh asta cita, pertajam terus. Terima kasih segala pengabdian kalian. Saya lihat sepak terjangnya Ibu Paramita dengan berbagai macam kegiatan tadi, ya kan, masih kecil sih. Sudah. Itu saya tadi dia dengar saya menghayati betul-betul nggak main-main ya. Tidak harus jadi tentara, tapi jiwanya melebihi tentara lagi ya. Itu coba kita rasakan dengan hati. Itu sifat saya selalu sesuatu itu kalau sudah berkaitan dengan bahasa, hati saya yang saya kedepankan. Nah, tolong pegang itu, jaga betul, ya. Bukan kita mengatakan anjing mogok kafilah berlalu, tidak. Tetapi kafilah berlalu dengan tetap merangkul anjing yang menggonggong, kita tarik bersama-sama lagi kembali agar gonggongannya bisa satu irama dengan di dalam bunyi kafilah itu. Siap, Ya. siap. Ya. Ingat ya. Siap. Ya. Jadi mungkin saya kira itu saja. Saya terbuka saja dengan konteks di internal PPM termasuk dari kelompok. Saya bukan bicara kelompok, tapi itu bagian dalam kebersamaannya. Mungkin kadang yang lebih tahu, tidak tunggu waktunya saja, tetapi lihat media itu sebagai potret dalam kebersamaan yang kalian dengan organisasi besar yang harus mampu menyelesaikan dengan baik. Kira-kira gitu. Siap, Ya? siap. Oke, jaga hubungan yang baik, sayangi orang tuamu yang berada di Legion Veterans itu, ya, dengan segala kondisi apapun, taat, tunduk dan patuh kepada Legion Veteran yang ada. Orang tua itu sampai kapanpun, jangan sampai setelah kita tidak bertemu badan lagi, kita di dalam hati tidak terungkap tapi timbul penyesalan. Ya, kita hantar karena mereka mempunyai satu nilai historis. Kita membayangkan ketua LVX usianya berapa ini? 88, 67. Hampir ya? Ya. Kemarin belum tahu berapa itu. 87. Kemarin saya mengikuti undangan apa nih dari Sekjen Pak Jokowi. Siap. Wih, Iya. itu pembelajaran. Siap. Jadi yang ketua ngomong betul. Saya begitu lihat semua kegiatan pesta yang selama ini saya ikuti rame-rame, tapi saya lihat itu bersahaja, Iya. tertib, rapi. Iya. Saya lihat kayak magnet gitu. Iya. Saya pikir ini karena pembawaan inilah Iya. nilai. Coba lihat dari hal sederhana. Nah, karena kalau orang lupakan, semua berpikiran spektakuler, padahal spektakuler itu nggak nyampe-nyampe. Begitu masuk sederhana, terlalu bergaya, bakal lagi hal sederhana. Urusan jabatan, urusan ini semua. Siap. Kira gitu ya. Siap. Iya. Baik, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih atas bersama hari ini. Mohon maaf kalau hanya sekedar ngasih kotak ya. Terima kasih, Pak. Pulang pergilah kau kembali ke sana semua masing-masing halaman. Siap. Siap. Sekali melangkah nanti kembali ke sini, jangan tengok ke belakang. Ya, tapi masukkan bacaan di dalam hati masing-masing. Kita baca semua kita bersama dan mari kita sama-sama ya mulai ke depan. Saya yang nanti bersama dengan baca atas ini yang sangat membutuhkan kalian. Siap. Kalian sudah besar mendahului kami, tetapi yakin dan percaya walaupun kami baru juga, kau juga butuh kita. Siap. Betul, Pak. Ya, Betul. jadi kita saling baku Betul. itu Siap. kata anaknya almarhum Pak Inoebi, kira-kira gitu. Ini kalau saya pakai kakak ini kan usia pasti sudah lebih dari saya. Ini. Siap. Usia berapa? 60 juta. Iya, saya hormati. Baik, demikian. Tidak perlu ada pertanyaan. Saya tahu itu. Nanti setelah ini acara apa? Foto. Oke. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan juga oleh Presiden TNI Purnawirawan Monifasus. Saya berikan waktu. Cukup. Baik. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Tetap ingat baik-baik. Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, kemudian jaga orang tua kita di Legion ya dengan penuh kasih sayang. Siap. Siap. Ya, segera kapus veteran ya. Ini aset yang berharga. Siap. Gunakan dalam rangka untuk tugas bersama dengan masyarakat. Demikian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bela negara.